Tuhan, selamat datang saudara-saudara sekalian, selamat bergabung di channel YouTube Taman Harapan dalam segmen ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Saya kali ini akan membawakan ringkasan Sekolah Sabat yang ke-8 dalam beberapa menit ke depan untuk kita tetap bersama-sama dengan kami. Sebelum kita mulaikan akan ringkasan Sekolah Sabat, tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan membahas kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan hadir dan buka hati pikiran kami siap bersekutu dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dalam beberapa menit ke depan ini saya diberikan tugas untuk membawakan pelajaran yang ke-8 dengan judul Hiburkanlah Umatku. Ya, saudara-saudara sekalian, ada ayat tema di sini, Yesaya pasal 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat ini Allah. Nah, menarik saudara-saudara sekalian, dalam Sekolah Sabat kita ada cerita seorang tentara seorang tentara Jepang, Soichi Yokoi. Dia adalah merupakan tentara Jepang, dan di saat Perang Dunia Kedua sementara berlangsung, dia ada di Kepulauan Guam. Namun tanpa disadari perang itu telah berakhir tahun 1945. Nah, Yokoi masih terjebak di hutan di Kepulauan Guam. Dia berpikir bahwa peperangan itu sementara berlangsung, dan bahkan peperangan itu sementara gencar-gencarnya. Tapi tanpa dia sadari bahwa ternyata peperangan itu sudah selesai. Nah, sejarah mencatat dari tahun 1945 sampai 1972, Yokoi ditemukan oleh pemburu-pemburu yang masuk hutan. Pada waktu itu, sempat ada pesawat Amerika selesai perang tahun 1945, membuat selebaran melalui pesawat-pesawat dan dilihat oleh Yokoi. Namun Yokoi merasa bahwa ini adalah satu jebakan, sehingga dia tetap bertahan di hutan. Bayangkan, 27 tahun berada di hutan gara-gara salah informasi, bukan? Begitu pada saat ini, saudara-saudara coba untuk memposisikan diri bahwa bangsa Israel ketika mereka ada di dalam penawanan, begitu banyak pergumulan mereka, bahkan mereka berpikir, Tuhan, apakah kami ini akan tetap terus dijajah, kami akan tetap terus di dalam pembuangan, atau kami akan kembali ke tanah yang Engkau janjikan kepada kami sebagai bangsa umat pilihan? Pertanyaan itu mungkin menjadi pertanyaan bagi bangsa Israel. Mereka menderita, mereka menangis, ada yang mungkin lebih pudar iman mereka, tapi ada juga yang mungkin tetap setia di dalam janji penyertaan Tuhan. Untuk itu, dalam pelajaran ini, ketika kita lihat penghiburan untuk masa depan, Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2, menarik di sini. Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini kenapa mereka ditawan? Karena ketidaksetiaan mereka, karena kemurtatan mereka. Mereka tidak menjunjung tinggi kebenaran. Mereka adalah umat pilihan, bangsa pilihan, tetapi tidak menjadi berkat, malahan mereka menjadi kutuk, malahan mereka membawa penindasan kepada orang miskin, ketidakjujuran, segala macam dosa ada di dalam kehidupan bangsa ini. Tuhan harus didik mereka ke bangsa-bangsa kafir. Kita tahu bersama mereka pernah ditawan di Mesir, di Babel, dan bangsa-bangsa kafir yang lain. Nah, sementara ada dalam pembuangan, posisikanlah kita sementara dalam pembuangan. Ketika bangsa Israel ini sementara ada dalam pembuangan, tiba-tiba mereka mendapatkan satu pesan melalui Nabi Yesaya bahwa pembebasan akan datang. Mereka mendapatkan penghiburan untuk masa depan, bahwa perhambaan mereka telah selesai. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Berita ini membawa penghiburan bagi umatnya yang sementara bergumul. Kita tahu bersama pergumulan dari bangsa Israel ini, walaupun kita tahu bersama bahwa dosa-dosa mereka begitu banyak.
di dalam penyertaan Tuhan. Bangsa Israel ini harus terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan selatan dan utara. Tapi kita tidak punya waktu untuk bahas khusus ini. Nah, satu hal yang saudara harus ingat, atau kita semua harus ingat, di tengah pergumulan umat Tuhan, sementara mereka ditindas, sementara mereka dijajah, sementara dalam masalah-masalah besar, janji-janji firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Ya, saya percaya saudara-saudara juga dalam pergumulan, dalam masalah, banyak sekali pergumulan kantor mungkin, banyak sekali masalah rumah tangga atau masalah-masalah apapun. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah janji-janji firman Tuhan. Bangsa Israel mendapatkan janji yang pasti, kelepasan untuk mereka bisa kembali di tengah-tengah penjajahan, pembuangan yang sementara mereka hadapi. Mari kita lihat pelajaran yang berikut ya. Kehadiran firman dan perbaikan jalan. Anda boleh lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 8. Nah, setelah pembuangan, umat Allah mendapatkan kembali apa yang mereka telah terima di Gunung Sinai, yang mereka pernah tolak melalui kemurtatan. Nah, itulah sebabnya mereka dihukum dan firman itu datang kembali kepada mereka. Luar biasa saudara-saudara sekalian, tadi saya bilang bahwa mereka ditawan karena ketidaksetiaan mereka kepada hukum. Mereka menginjak-injak hukum, bukan menjadi pelaku firman. Tetapi ketika mereka akan pulang dari pembuangan, ya, firman itu kembali ada kepada mereka. Dan mereka melewati satu proses perbaikan yang sangat-sangat luar biasa. Kehadiran Allah dan firman-Nya, janji tentang kedatangannya kembali adalah merupakan kekuatan untuk umat Tuhan bisa bertahan dalam situasi apapun, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang menarik bagi bangsa Israel, bahwa mereka harus untuk bisa menghadirkan firman itu kembali dalam diri mereka, untuk kembali melihat visi dan misi mereka sebagai umat pilihan Allah tentunya. Ya, kadang-kadang kita sering gagal, saudara-saudara sekalian. Tuhan izinkan kita untuk melewati proses masalah besar, tetapi ketika kita lewat dari masalah itu kita lupa dan bahkan kita kembali kepada dosa-dosa masa lalu. Ketika itulah kehadiran firman dan perbaikan jalan, beberapa interpretasi untuk Yesaya pasal 43-8 ini ada satu hal yang sangat menarik. Ketika itu berita yang disampaikan terus bahwa mereka akan kembali, bahkan ada satu harapan penyelamat akan datang bagi mereka, yaitu juru selamat. Ya, sebenarnya ada berita yang bagus. Kalau kita buka dalam Matius pasal 3 ayat 3, yaitu pekabaran tentang Yohanes Pembaptis. Ini yang dimaksud dengan perbaikan jalan. Apa itu pekabaran tentang Yohanes Pembaptis? Pekabaran yang disampaikan adalah, boleh buka dalam Matius pasal 3 ayat 3, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, dan memanggil untuk menerima baptisan, pertobatan dan pengampunan. Jadi perbaikan jalan yang dimaksud di sini juga adalah pertobatan, kemauan untuk meninggalkan dosa-dosa sebagai syarat untuk menerima penghiburan Allah melalui pengampunan dan kehadiran Tuhan. Ya, saudara-saudara, jangan lupa, ketika kita keluar dari perhambaan, ketika kita keluar dari pembuangan, kita harus bertobat dan melakukan reformasi yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menarik di sini. Kalau Anda buka dalam Yeremia 31 ayat 31-34, Yeremia memberikan pesan rohani yang sama dengan Yohanes Pembaptis dalam waktu yang cukup lama, agar orang Yehuda yang ada dalam pembuangan dapat memahami sifat rohani dari perbaikan jalan bagi Allah. Disinilah terjadi perjanjian baru Tuhan dan bangsa Israel, bahwa hukumnya ditaruh di dalam hati mereka, dan mereka bisa untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mereka bisa mengagungkan kemuliaan Tuhan, tidak lagi karena paksaan, tetapi itu semua berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, kita lanjut pada pelajaran yang berikut. Lahirnya penginjilan, ya, Yesaya pasal 40 ayat 9-11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Nah, menarik di sini saudara-saudara sekalian. Injil kita tahu bersama adalah kabar baik, ya. Kita tahu bersama bahwa Yohanes, dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Dia mempersiapkan mereka untuk menerima Mesias yang dijanjikan Tuhan itu sendiri. Sebelum menerima mereka harus bertobat,
dan beberapa amaran disampaikan, bahkan pertobatan terjadi. Tapi menarik di sini ya, ternyata sang pembawa kabar baik ini bukan hanya Yohanes Pembaptis, saudara-saudara sekalian ya. Kita tahu bersama bahwa ada beberapa orang yang turut terlibat di dalam membawakan kabar baik ini. Ada Simeon, ada Hana, ya saudara-saudara sekalian. Mereka melihat Yesus dibawa ke Ka'bah waktu diserahkan, dan mereka memandang kepada kemesiasan Yesus. Sesudah itu pelayanan juga diberikan kepada seorang perempuan, Maria Magdalena, untuk kabar pertama dari kebangkitan Yesus yang penuh dengan kemenangan. Ini dicatat di dalam buku Sekolah Sabat. Jadi kalau kita lihat di sini bervariasi. Ketika lahirnya penginjilan ini, ketika janji kedatangan Kristus itu dikumandangkan, ya, dan pelayanan itu tetap terus menjadi satu sukacita, dan tongkat estafet itu pelayanan menjadi bagian saya dan saudara-saudara. Bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga diberikan kesempatan untuk membawa kabar baik. Ya, kabar baik ini adalah Injil yang kekal, Injil yang harus kita sampaikan kemana saja kita berada. Terus mereka gunakan Injil itu, kabar baik itu, untuk menjadi bagian kita sekalian yang ada. Nah, pelajaran ini menyadarkan kita bahwa kita hanyalah debu yang tidak ada apanya, tapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Seberapa sering saudara-saudara menyampaikan Injil, kabar baik di tengah-tengah kehidupan saudara, boleh jadi sahabat ataupun siapa saja yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita. Pelajaran yang berikut, Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 31 ya, pencipta penuh rahmat. Ya, menarik. Penulis Sekolah Sabat membuat satu kolom, kalau Anda lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 31 ya. 40 ayat 1 sampai 5, penghiburan datangnya Tuhan untuk membebaskan. Yesaya 40 ayat 3 sampai 8, kemuliaan, keabdian versus kelemahan manusia. 9 sampai 11, kabar baik pembebasan, gembala bagi umatnya. 12 sampai 26, pencipta yang tiada tandingnya. 27 sampai 31, sebagai pencipta memberikan kuasa kepada yang lemah. Penuh rahmat. Pencipta ini sangat-sangat luar biasa. Makanya saya teringat dengan satu lagu. Tak ku mengerti rahmatnya yang nyata padaku. Luar biasa lagu tersebut kalau saudara nyanyikan. Jadi ayat 18 katakan, dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya, saudara-saudara sekalian, di sini ada pertanyaan retorika dari Yesaya. Dengan apa kamu mau samakan itu Allah? Ya, dia mau untuk membuat para saudara-saudaranya yang mungkin masih percaya dengan berhala ini untuk membandingkan keagungan Tuhan itu dengan berhala. Apa berhalamu itu dibandingkan dengan Allah kita yang penuh dengan rahmat? Yesaya memberikan respon. Sesungguhnya menggunakan berhala dan menyamakan seperti Allah saja sudah tampak bodoh. Namun dia ingin memastikan bahwa bangsa itu mengerti betul. Dia menguraikan keunikan Allah dan membawa argumen-argumen yang tidak dapat dibantah bahwa dialah satu-satunya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi, seberapa banyak kita terpengaruh dengan berhala-berhala yang ada di sekeliling kita. Nah, pelajaran yang berikut, masalah penyembahan berhala ini terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini kalau Anda baca di dalam Sekolah Sabat. Kita mengetahui melalui Alkitab dan informasi sejarah bahwa berhala pada zaman dulu berhubungan dengan materialisme, penyembahan, dan mengesampingkan. Bukankah itu adalah konsep modern yang dialami umat Tuhan dewasa ini? Jadi konsep berhala dulu itu materialisme, ya, penyembahan, itu sama seperti yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Kita sering terjebak di dalam penyembahan, musik-musik, ya, dan bahkan jabatan atau apapun yang menyangkut menghalangi kita dengan Tuhan. Kutipan daripada penulis Kristen Ellen White dalam komentar Alkitab Bible Commentary Seventh-day Adventist Church. Banyak orang yang disebut Kristen melayani ilah lain selain Tuhan, pencipta kita, menuntut pengabdian yang tertinggi sebagai bentuk kesetiaan kita. Apapun yang dapat mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau yang menganggap pelayanan kita kepadanya menjadi berhala. Saudara-saudara sekalian, saya mau tekankan di sini. Apapun yang menghalangi fokus kita kepada Tuhan, itu berhala. Boleh jadi itu handphone kita. Ini bisa menjadi berkat,
ini bisa menjadi berhala. Boleh jadi itu mobil kita. Mobil bisa menjadi berkat. Anda bawa orang sakit, Anda bawa ke ibadah, Anda menolong orang, tapi itu juga bisa jadi berhala. Istri itu penolong, tetapi ketika cinta saudara kepada dia melebihi dari cinta kepada Tuhan, itu menjadi berhala. Anak Anda adalah berkat, tapi ketika anak itu salah kita untuk membuat dia bukan sebagai titipan daripada Tuhan, tetapi kita idolakan dia, itu menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan, itu menjadi satu berhala. Banyak berhala, saudara-saudara sekalian. Dan masalah penyembahan ini kadang-kadang ya selalu dikaitkan dengan berhala. Karena kenapa? Membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa berjalan dengan baik. Saya mau tutup dengan kesimpulan. Karena kita sudah tiba di akhir dari pelajaran sekolah sahabat singkat ini. Sebagai kesimpulan, sudah lama setan berusaha untuk memimpin manusia supaya memandang kalik mereka sebagai pencipta dosa dan penderitaan serta kematian. Mereka telah ditipunya sedemikian rupa, membayangkan bahwa Allah keras dan serba sulit. Mereka menganggapnya sedang memata-matai untuk mencela dan mempersalahkan. Tidak mau menerima orang berdosa lama-lama karena ada alasan hukum untuk tidak menolongnya. Hukum kasih oleh mana surga memerintah telah disalahartikan oleh ahli penipu atau setan itu sebagai pembatasan terhadap kebahagiaan manusia. Sesuatu tanggungan untuk dari mana mereka ingin melepaskan diri. Setan memaklumkan bahwa peraturan-peraturannya tidak dapat dituruti dan bahwa hukum pendurhaka dikenakan dengan sewenang-wenang. Ada perhatikan di sini. Setan memaklumkan bahwa peraturan-peraturannya tidak dapat dituruti. Sulit sekali. Itu yang ditanamkan setan di dalam kehidupan kita. Itu catat dalam Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 255. Sudah lama saudara-saudara sekalian, setan berusaha membawa kita kepada kebinasaan. Tapi bersyukur oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara, dia menjadi firman, dan firman itu yang sudah mengubah saya dan saudara. Puji Tuhan, pelajaran ini walaupun singkat kiranya dapat memberkati saudara, dan mari kita ambil aplikasi rohani untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.